Baiklah Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalau tidak salah, kita akan melaksanakan pelatihan kucing Ibu ya. Iya Pak Budi, benar sekali. Hmm, untuk saat ini yang menjadi coach Ibu Okta, terus kuncinya Ibu Susana, benar Ibu? Benar Ya, Pak. ya Pak. Oke, baiklah Ibu-Ibu, sebelum kegiatan kucing dilaksanakan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Di sini saya akan menjadi observer atau sebagai fasilitator buat Ibu-Ibu. Di sini saya akan menilai nanti kegiatan ibu-ibu pada saat pelaksanaan kucing. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di antaranya apakah pada saat coach membersamai kucing itu menerapkan alur cerita dengan benar, itu yang pertama. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada kucing, serta ada tiga aspek yang perlu dipahami sebagai coach, yaitu memperhatikan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Ibu-Ibu, untuk Ibu Okta bertindak sebagai coach ya, serta Iya Pak Budi. izinkan saya bertanya beberapa hal kepada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh Pak, Terima silahkan. kasih. Yang pertama nih Bu, dalam kompetensi ini apa yang ingin Ibu kembangkan? Pada kompetensi ini yang ingin saya kembangkan untuk Kuci, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada Kuci. Seperti itu Pak. Baik Ibu, terima kasih. Untuk yang kedua nih Bu, Iya. hal apakah yang ingin Ibu lebih kembangkan di dalam kegiatan kucing saat ini? Yang lebih ingin saya kembangkan Pak ya, secara spesifik itu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada Kuci sehingga potensi yang dimiliki oleh Kuci dapat benar-benar berkembang sesuai yang diharapkan seperti itu Pak. Biasa, semoga berhasil ya Bu. Yang selanjutnya nih Bu, Iya indikator Pak. apa yang ingin Ibu capai di dalam kegiatan ini? Ketercapaian yang ingin saya capai pada kucing kali ini yaitu saya ingin kucing itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya dan kucing tersebut dapat mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialaminya seperti itu. Ya, baik Bu. Terima kasih untuk semua jawaban-jawabannya. Nanti setelah kegiatan kucing selesai kita sambung lagi berbincang-bincangnya. Selanjutnya apakah bisa langsung dimulai Ibu-ibu untuk kegiatan kucingnya? Bisa Pak, bisa. Silakan Ibu untuk memulai kegiatannya. Baik Bapak ya. Hmm. Hmm. Bisa langsung kita mulai, Ibu Suzana? Bisa Bu Okta. Oke, kita mulai Ibu ya. Selamat siang Ibu Suzana. Barusan Ibu WA saya ya. Katanya Ibu pengen ketemu dan ada yang ingin diceritakan. Benar Bu ya? Selamat siang juga Bu Okta. Iya Bu, saya ada yang mau diceritakan mengenai masalah yang saya hadapi dan saya berharap Bu Okta bisa untuk membantu saya. Oh, dengan senang hati Ibu ya. Saya bisa mungkin ada yang bisa saya bantu. Sebelum kita bercerita panjang lebar, kira-kira apa yang menjadi tujuan Ibu atau harapan Ibu di akhir percakapan kita hari ini? Yang menjadi harapan saya setelah pembicaraan kita pada hari ini, yaitu saya itu nantinya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Bu Okta. Oh, gitu ya Ibu ya.
Oh, kalau begitu, bisakah Ibu menceritakan tentang permasalahan yang sedang Ibu alami saat ini? Baik, Bu. Begini, Bu. Tadi saya sudah disupervisi oleh kepala sekolah. Tentunya ya, Ya. Bu, walaupun sebagai guru senior, guru junior, yang pada saat supervisi pasti masih ada rasa kekhawatiran, rasa risau, rasa galau, walaupun sebenarnya persiapan-persiapan untuk supervisi itu sudah dilakukan, baik berupa RPP, kemudian LKPD, maupun media pembelajaran yang akan digunakan. Namun, dalam menjalaninya pasti ada saja hal yang terkadang membuat sesuatu yang tidak sesuai seperti yang direncanakan. Sebenarnya saya merasa sangat senang ketika proses supervisi berlangsung, anak-anak itu sudah sangat aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. Kemudian materi yang saya berikan juga sudah tercapai dengan baik. Namun dari beberapa hal yang menyenangkan tersebut, ada beberapa hal yang membuat hati saya terganggu dan risau sehingga eh, mengenai kekurangan-kekurangan itu pada saat supervisi masih mengganjal di hati saya. Oh, begitu Ibu ya. Jadi Ibu itu menyampaikan ya secara umum bahwa pembelajaran yang sudah Ibu Suzana lakukan itu eh, cukup menyenangkan ya. Dan juga anak-anak yang berada dalam kelas saat proses pembelajaran sudah aktif, semangat, bahkan materi pembelajaran yang Ibu sampaikan itu sudah tercapai ya Ibu ya dengan baik. Tapi di sisi lain mungkin Ibu ada yang mengganggu dari hasil supervisi itu. Bisakah Ibu ceritakan apakah kerisauan yang menjadi kerisauan Ibu setelah supervisi dilakukan itu, Ibu? Iya, Bu. Tadi pada waktu supervisi, saya itu lupa untuk menyampaikan rancangan penilaian pembelajaran kepada murid mengenai nilai-nilai apa saja yang bisa didapatkan oleh anak-anak selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian pada saat diskusi juga seharusnya saya sebagai guru itu berkeliling ke setiap kelompok untuk melakukan penilaian kepada anak-anak, kegiatan-kegiatan apa yang anak-anak lakukan selama berdiskusi, mana anak yang aktif ataupun tidak, kemudian anak-anak yang menggunakan bahasa-bahasa yang baik pada saat proses diskusi, ataupun anak-anak yang saling mendengarkan pendapat teman-temannya. Oh, Iya, baik, Ibu ya. Jadi menurut Ibu, apakah penyampaian rancangan penilaian dan proses pengamatan anak-anak selama melakukan pembelajaran, terutama diskusi yang telah Ibu lakukan di kelas tadi, itu penting untuk dilakukan? iya Bu Okta. Menurut saya hal tersebut dengan memberitahukan eh, rancangan penilaian pada awal pembelajaran itu kepada anak-anak sangat penting itu dilakukan. Karena kalau kita tidak menyampaikan rancangan penilaian tersebut, maka anak-anak akan dirugikan. Karena dengan mengetahui rancangan penilaian tersebut, anak-anak akan bersikap dan melakukan tugas-tugas serta diskusi tersebut sesuai dengan rancangan penilaian yang diberikan. Kemudian proses pengamatan selama diskusi juga sangat penting itu dilakukan karena dari diskusi tersebut itulah kita bisa melihat sikap dan perilaku anak serta kemampuan berpikir anak selama proses diskusi berlangsung. Iya, benar sekali, Bu ya. Saya setuju dengan Ibu Suzana ya.
untuk penilaian tersebut perlu disampaikan di awal karena betapa pentingnya menyampaikan perencanaan itu di awal pembelajaran. Nah, menurut Ibu nih, apa yang menyebabkan hambatan tersebut sehingga Ibu lupa menyampaikan rancangan penilaian di awal tadi, serta Ibu tidak melakukan keliling kelas saat anak melakukan kegiatan diskusi kelompok. Kira-kira apa yang hambatan Ibu sehingga Ibu lupa untuk menyampaikan rancangan penilaian tersebut? Sebenarnya lebih kepada grogi, Bu ya, karena sesungguhnya ketika kita disupervisi oleh kepala sekolah, walaupun kita sudah menyiapkan dari malam tadi, mulai dari RPP-nya, LKPD-nya, maupun media pembelajarannya, namun eh, ketika pelaksanaan supervisi berlangsung, rasa grogi itu timbul dan muncul melekat pada diri saya. Oke, begitu Ibu ya. Kira-kira ya Ibu ya, dari hambatan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah Ibu sudah terpikirkan solusi apa yang akan Ibu lakukan dari hambatan itu tadi, baik itu untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi Ibu tidak lupa lagi begitu untuk menyampaikan rancangan penelitian di awal proses pembelajaran. Ya Bu, sepertinya solusinya mulai terpikirkan oleh saya, Bu. Menurut Ibu nih ya, kira-kira apa yang Ibu harus lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Yang pertama, mungkin saya harus memiliki kesiapan penuh pada saat mengajar. Saya harus meninggalkan semua perasaan grogi yang timbul pada diri saya, kemudian rasa khawatir, kemudian pikiran-pikiran lain yang mengganggu saya, sehingga saya benar-benar fokus saat proses pembelajaran berlangsung. Lalu apa ada hal lain ya yang semestinya Ibu lakukan dari kegiatan itu? Iya, Bu. Sebelum dilaksanakannya supervisi, seharusnya saya itu benar-benar harus mengingat dan mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan selama proses pembelajaran sesuai dengan tahapan yang sudah saya rancang di RPP agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah saya buat sebelumnya. Dari solusi-solusi yang sudah Ibu Suzana sampaikan, tentunya ya ada rencana-rencana nih yang akan Ibu lakukan ke depannya. Bisa Ibu beritahu ya, apa saja rencana-rencana yang sudah Ibu rencanakan untuk ke depannya? Ya, Bu. Setelah ini, rencananya saya akan benar-benar fokus dan hadir dengan penuh dalam setiap proses pembelajaran, sehingga dapat membuang seluruh rasa grogi dan kekhawatiran yang masih menyelimuti hati saya ketika akan diadakan supervisi berikutnya. Kemudian pada saat awal pembelajaran, saya harus selalu mengingat dan menyampaikan rancangan penilaian pada peserta didik sehingga anak-anak bisa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan lebih aktif dalam melakukan diskusi karena mereka sudah punya gambaran mengenai hal-hal apa saja yang akan menjadi penilaian bagi mereka sehingga tidak merugikan anak-anak. Baik, Ibu Suzana ya. Apa yang sudah Ibu sampaikan itu sudah sangat baik sekali ya, Ibu ya, menurut saya. Seperti itu. Syukurlah Bu Okta. Sekarang saya sudah merasa lebih lega, sudah berbincang-bincang dengan Ibu.
Syukurlah Bu ya kalau begitu Ibu juga sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, apakah ada hal lain nih atau orang yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi? Saya pikir karena hal ini murni atas kesalahan yang saya lakukan sendiri, sepertinya saya sendirilah yang harus memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan rencana sesuai seperti apa yang saya buat. Kemudian mungkin saya akan mencoba berbagi pengalaman dengan rekan-rekan guru yang lain agar tidak mengalami hal yang sama seperti yang sudah terjadi pada saat proses supervisi yang sudah saya lakukan. Baik, Ibu ya, luar biasa sekali ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dengan lancar dan baik. Dan setelah ini semoga Ibu Suzana tidak merasa risau lagi, Ibu ya, mengenai permasalahan yang sedang Ibu alami ini begitu. Terima kasih banyak Bu Okta atas waktunya sudah mau mendengarkan cerita dan permasalahan saya. Sekarang saya sudah sangat merasa lega dan tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal hati saya. Iya, amin, Bu ya. Sama-sama ya, Bu Suzana. Semoga setelah ini kita masih bisa bertemu, Bu ya, secara langsung ya kalau bisa. Jadi kita bisa berbincang-bincang nih tentang mengenai apa yang sudah Ibu lakukan ke depannya. Dan saya juga sangat tahu bagaimana realisasi dari rencana yang sudah Ibu buat ini, begitu. Ya, Bu Okta, sekali lagi terima kasih banyak karena sudah bersedia membersamai saya untuk berbincang-bincang pada hari ini. Iya, sama-sama Ibu ya sudah mau berbincang dengan saya. Sekali lagi terima kasih Bu Suzana. Sama Bu Okta. Kita akhiri ya Bu ya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, penampilan yang sangat luar biasa, saling menjiwai, saling memberi masukan satu sama lain, bisa memecahkan solusi. Penampilan yang sangat luar biasa. Baiklah Ibu, setelah kegiatan tadi, izinkan saya menyampaikan sedikit beberapa pertanyaan ya Ibu. Iya, iya silakan Pak Budi. Setelah kegiatan kucing, menurut Ibu, ya, sebagai coach, hal apa saja yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah dengan maksimal Pak ya Hmm, untuk menggali potensi Kuci. Jadi saya sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan saya juga sudah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan permasalahan yang sudah dialami oleh Kuci seperti itu. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali yang sudah Ibu lakukan. Selanjutnya bagaimana perasaan Ibu sebagai kuci? Ibu Susana, perasaannya bagaimana Bu? Saya sangat bahagia Pak, sangat lega sekali karena saya sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Baiklah Ibu, penampilan yang sangat luar biasa. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari observasi yang sudah saya lakukan atas kegiatan kucing yang barusan usai tadi. Di antaranya sebagai coach, saya melihat sudah menggunakan alur tirta yang sesuai, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan pengambilan keputusan, serta sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh coach. Sekali lagi, luar biasa bagi ibu-ibu untuk pelatihan kucingnya saat ini. Baiklah, yang terakhir,
Ini sebagai coach, rencana ke depannya apa yang ingin dikembangkan? Di sini coachnya tadi Ibu Okta ya. Nah, rencana apa Ibu ke Iya, depannya yang ingin dikembangkan? rencana saya ingin lebih mengembangkan keterampilan saya sebagai seorang coach. Jadi saya ingin menerapkan coaching ini di sekolah. Jadi lebih banyak coach-coach yang bisa terbantu dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Dan juga bagi saya pribadi dapat meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching ini dan terutama khususnya sebagai coach menjadi lebih baik lagi. Baiklah, Ibu luar biasa. Baiklah Ibu Okta, Ibu Susana. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Semoga ke depan harapannya semua bisa tercapai, bisa lebih baik lagi dan bisa diterapkan di tempat tugas masing-masing. Akhir kata, saya akhiri. Semoga di kedepan juga kita bisa bertemu lagi, berbincang-bincang, saling berbagi pengetahuan. Sekali lagi Ibu, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.